Perkenalkan, nama saya Wahyu Trisno Mukti dari kelas AKT 23A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsolidasi perusahaan yang dimiliki penuh. Jadi konsolidasi perusahaan yang dimiliki penuh adalah proses penyusunan laporan keuangan gabungan antara perusahaan induk dan perusahaan di mana perusahaan induk memiliki 100% atas kepemilikan saham atau kepentingan ekuitas anak perusahaan tersebut. Dalam hal ini, perusahaan induk memiliki kendali penuh secara hukum dan operasional terhadap anak perusahaan, yang berarti seluruh aset, liabilitas, pendapatan, dan beban anak harus digabungkan secara menyeluruh ke dalam laporan keuangan konsolidasian. Nah, proses konsolidasi dimulai dengan menggabungkan seluruh laporan keuangan induk dan anak secara baris demi baris aset dan liabilitas masing-masing entitas dijumlahkan, begitu pula pendapatan dan beban. Karena kepemilikan adalah 100%, maka tidak ada bagian kepentingan non pengendali yang perlu diakui, sehingga seluruh laba rugi anak perusahaan secara otomatis akan menjadi bagian dari induk. Salah satu aspek penting dalam konsolidasi adalah eliminasi transaksi antar entitas dalam grup. Nah, ini sendiri mencakup eliminasi saldo piutang dan utang antar perusahaan, pendapatan dan beban yang berasal dari transaksi internal, serta laba atau rugi yang belum direalisasi atau atas transaksi seperti penjualan persediaan atau aset tetap antar entitas grup. Eliminasi ini dilakukan agar laporan keuangan konsolidasi mencerminkan posisi dan kinerja ekonomi dari grup secara keseluruhan, bukan sekedar penjumlahan laporan keuangan entitas-entitas yang bertransaksi. Dalam kondisi awal, pada saat akuisisi, perusahaan mencatat aset dan liabilitas anak perusahaan berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Jika harga akuisisi melebihi nilai wajar aset bersih yang diperoleh, selisihnya diakui sebagai goodwill. Karena kepemilikan penuh, seluruh goodwill juga akan diakui sepenuhnya di laporan keuangan konsolidasian. Goodwill ini harus diuji penurunan nilainya secara berkala. Jika nilai tercatatnya melebihi nilai terpulihkannya, maka selisih harus diakui sebagai rugi penurunan nilai. Nah, laporan keuangan konsolidasian juga memerlukan penyesuaian periodik, terutama jika terdapat perubahan dalam struktur entitas anak seperti penggabungan usaha internal, perubahan fungsi operasional, atau restrukturisasi. Meskipun tidak ada kepentingan non pengendali, penting bagi entitas induk untuk memastikan bahwa eliminasi dan penyesuaian dilakukan secara akurat agar tidak terjadi overstatement atau understatement atas posisi keuangan dan hasil usaha. Konsolidasi perusahaan yang dimiliki penuh relatif lebih sederhana dibanding dengan perusahaan yang dimiliki sebagian, karena tidak perlu memperhitungkan alokasi laba ke pihak non pengendali. Namun tantangan tetap ada dan menjadi integritas dan data antar anak dan induk, serta memastikan transaksi internal tidak mempengaruhi laporan keuangan gabungan secara keliru. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.